Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah disusun oleh kelompok 1 yang terdiri dari Syifa Najila Amanda, Nadita Ramadhani, dan Tiara. Pada mind mapping kami yang berjudul Kemandirian Belajar dan Pengembangannya terdiri dari beberapa materi. Materi yang pertama ada A. Konsep kemandirian belajar, B. Ciri-ciri kemandirian belajar, C. Aspek-aspek kemandirian belajar, D. Keterampilan belajar secara mandiri, dan yang terakhir E. Pengaturan diri dalam belajar. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni tentang konsep kemandirian belajar. Kemandirian belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu kemandirian dan belajar. Istilah kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata diri, maka kemandirian tidak bisa lepas dari perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep disebutkan dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. Ada beberapa pengertian kemandirian belajar, yakni menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, kemandirian diartikan sebagai suatu kekuatan internal individu dan diperoleh melalui proses individuasi, yang berupa proses realisasi kedirian dan proses menuju kesempurnaan. Menurut Hamzah B. Unnu 2011, mengartikan kemandirian sebagai kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dalam berpikir dan bertindak, serta tidak bergantung pada orang lain secara emosional. Pada intinya, orang yang mandiri itu mampu bekerja sendiri, tanggung jawab, percaya diri, dan tidak bergantung pada orang lain. Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa kemandirian belajar yaitu metode belajar dengan kecepatan sendiri, tanggung jawab sendiri, dan belajar yang berhasil. Jadi, berhasil tidaknya dalam belajar semuanya ditentukan oleh pribadi tersebut. Kemudian menurut Umar Tirta Raharja dan Lasulu tahun 2000, kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Dari pembelajar, kemandirian di sini berarti lebih ditekankan pada individu yang belajar dan kewajibannya dalam belajar dilakukan secara mandiri dan sepenuhnya dikontrol oleh diri sendiri. Menurut Chang dan Zimmerman dalam Sumarno 2004, mendefinisikan kemandirian belajar sebagai self-regulated learning atau SRL, yaitu sebagai proses belajar yang terjadi karena pengaruh dari pemikiran, perasaan, strategi, dan perilaku sendiri yang berorientasi pada pencapaian tujuan belajar, yakni merancang belajar, memantau kemajuan belajar selama menerapkan rancangan, dan mengevaluasi hasil belajarnya secara lengkap. Selanjutnya ada B. Ciri-ciri kemandirian belajar. Menurut Toha 2006, membagi ciri kemandirian dalam 8 jenis, yaitu 1. Mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak lari atau menghindari masalah. Yang keempat, memecahkan masalah dengan berpikir yang mendalam. Yang kelima, apabila menjumpai masalah, dipecahkan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Yang keenam, tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan orang lain. Yang ketujuh, berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan. Dan 8, bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Selanjutnya ada C. Aspek-aspek kemandirian belajar. Hashard dalam Muqtadin 2002 menyebutkan bahwa kemandirian belajar terdiri dari beberapa aspek, yaitu 1. Aspek intelektual. Aspek ini mencakup pada kemampuan berpikir, menalar, dan memahami beragam kondisi, situasi, dan gejala-gejala masalah sebagai dasar usaha mengatasi masalah. Yang kedua, aspek sosial berkenaan dengan kemampuan untuk berani secara aktif, membina relasi sosial namun tidak bergantung pada kehadiran orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, aspek emosi mencakup kemampuan individu untuk mengelola serta mengendalikan emosi dan reaksinya dengan bergantung secara emosi pada orang tua. Dan yang terakhir adalah aspek ekonomi, yakni mencakup kemandirian dalam mengatur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada orang tua. Selanjutnya ada D. Keterampilan belajar secara mandiri. Menurut Suparno 2001, ada beberapa keterampilan belajar yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat meningkatkan kemandirian dalam belajarnya, yaitu
satu, mengenali diri sendiri. Yang kedua, memotivasi diri sendiri. Dan yang ketiga, mempelajari cara-cara belajar efektif. Dan yang terakhir adalah E, pengaturan diri dalam belajar atau self-regulate learning. Self-regulate learning adalah kemampuan seseorang untuk mengelola secara efektif pengalaman belajarnya sendiri dalam berbagai cara sehingga mendapat hasil belajar yang optimal. Self-regulate learning merupakan proses konstruktif aktif di mana siswa menetapkan tujuan belajarnya dan kemudian berusaha untuk memonitor, mengatur, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan tingkah lakunya agar sesuai dengan tujuan dan kondisi kontekstual dari lingkungannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulate learning. Yang pertama ada faktor personal, yang kedua ada faktor perilaku, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.